Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera selalu. Saya akan selalu menemani ayah bunda di mana saja berada dalam channel Bunda Tahara. Yuk ikuti terus kajian-kajian seputar dunia parenting. Semoga bermanfaat. Kali ini saya akan sharing bersama ayah bunda tentang pentingnya ilmu parenting agar kekerasan pada anak tidak terjadi. Kita lihat fenomena saat ini bahwa angka kekerasan tahun demi tahun terus meningkat tajam. Berdasarkan data yang saya kumpulkan 6 tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, angka kekerasan tidak pernah mengalami penurunan dan didominasi oleh keluarga terdekat, ayah kandung, ibu kandung, pengasuh, ayah tiri, ayah angkat, dan lingkungan sekolah serta pengasuh. Nah, pada tahun 2014 jumlah kekerasan adalah 5.066 kasus. Pada tahun 2015 meningkat tajam berjumlah 7.322 kasus. Pada tahun 2016 menurun tajam berjumlah 3.339 kasus. Pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 4.579 kasus dan pada tahun 2018 meningkat lagi 4.885 kasus dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2.341 kasus. Nah, pada tahun 2020 per 31 Juli 2020 angka kekerasan pada angka 4.116 kasus dan ini termasuk kekerasan terjadi pada saat masa pandemi COVID-19. Nah, di antaranya 852 kasus kekerasan fisik dan 768 kasus kekerasan psikis serta 1.848 kasus kekerasan seksual. Artinya dari tahun ke tahun bahwa kekerasan seksual ini sangat mendominasi bahkan di atas 60% kasus kekerasan seksual yang terjadi. Nah, ayah bunda, tingginya angka kekerasan pada anak disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, orang tua tidak tahu pola pengasuhan yang baik dan benar. Yang kedua, self-care yang rendah atau bagaimana orang tua mengelola emosi ya itu sangat minim ya, jadi sangat rendah, mungkin di luar setelah bekerja kemudian pulang ke rumah lelah ya, kemudian tidak bisa mengelola emosi dengan baik sehingga gampang sekali untuk marah, tidak sabar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengadopsi pola pengasuhan sebelumnya ke dalam pengasuhan yang sedang berlangsung. Seringkali kita mengambil contoh perilaku-perilaku orang tua kita dulu ketika mengasuh kita sewaktu kita masih menjadi anak. Dan itu kita adopsi ke dalam pengasuhan yang sedang berlangsung saat ini. Nah, itu disebut dengan siklus pengasuhan. Jadi siklus pengasuhan terus menerus, nanti ketika anak kita menjadi orang tua pun kemungkinan besar dia akan mengadopsi bagaimana cara-cara kita mengasuh dia pada saat ini. Nah, apabila di dalam pengasuhan itu terjadi kekerasan-kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, apakah itu kekerasan psikis, apakah itu kekerasan verbal, apakah itu kekerasan ekonomi, apakah itu kekerasan seksual dan kekerasan-kekerasan bentuk-bentuk lainnya, maka itu disebut dengan malpraktek pengasuhan atau disfungsional pengasuhan. Nah, kemudian kurangnya memiliki kesabaran, kurang tulus merawat anak, tidak tahu bagaimana mengekspresikan rasa cinta atau kurang rasa kasih sayangnya, kurang kebaikan hatinya, ini juga menimbulkan kekerasan pada anak. Kemudian tidak mengerti ilmu mendidik orang tua karena tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Yang keenam adalah belum siap mental menjadi orang tua. Ayah bunda, seberapa pentingkah orang tua dalam kehidupan Anda? Seringkali di dalam seminar-seminar parenting saya bertanya pada audiens, seberapa pentingkah orang tua dalam kehidupan Anda? Audiens mengatakan, sangatlah penting. Kira-kira apa yang paling penting dan apa yang paling berpengaruh bagi Anda? Jawabannya apa?
bukan harta, bukan warisannya, bukan materi-materi yang ia berikan pada kita. Tetapi yang paling diingat, yang paling berkesan adalah perilaku, sikap orang tua kepada kita. Yang berikutnya adalah usaha-usaha orang tua dalam membesarkan anaknya, termasuk menyediakan dan mengawasi kualitas lingkungan. Dua ini yang paling berpengaruh dalam membesarkan anak. Oleh sebab itu, pentingnya belajar ilmu parenting. Ayah bunda, dari tadi saya selalu menyebutkan kata parenting. Apa sih parenting itu? Parenting adalah aktivitas orang tua mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sejak kapan aktivitas itu dilakukan? Sejak seorang wanita apabila dia berstatus menjadi seorang ibu, maka sejak status seorang ibu itulah, dari situlah dia melakukan aktivitas parenting sampai kapan? Sampai sepanjang hayat, sampai dia nanti meninggal dunia. Begitu juga seorang ayah. Sejak kapan dia melakukan aktivitas parenting? Sejak seorang pria berstatus menjadi seorang ayah. Sejak itulah ia melakukan tugas parenting sampai akhir hayatnya. Jadi aktivitas ataupun parenting ini dilakukan sepanjang hayat kita. Nah, ayah bunda, kira-kira bagaimana sih agar kita sebagai orang tua menjadi pendidik yang sukses? Kira-kira karakter seperti apa yang harus kita miliki ya? Saya berikan beberapa tips ya, karakter menjadi pendidik yang sukses. Yang pertama, tenang. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Yang kedua, lembut dan tidak kasar. Yang ketiga, hati yang penyayang. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, menjauhkan diri dari amarah atau tidak suka marah. Gak usah marah lah ya. Kemudian yang keenam adalah seimbang dan proporsional. Kadangkala orang tua memberi hukuman tidak sesuai dengan kesalahan anak. Ini disebut dengan tidak proporsional. Salah satu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara sesuai kadar akal anak. Berikutnya selingan dalam menasihati. Bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. Menunaikan hak-hak anak, tidak suka mencela anak, membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan, melatih anak dengan beraktivitas, mengarahkan anak untuk meneladani Rasulullah. Dan sebenarnya banyak sekali karakter-karakter lain-lain. Mungkin nanti pada episode berikutnya saya akan berikan kepada ayah bunda, kita sharing bersama, berdiskusi bersama seputar karakter orang tua yang sukses. Nah, jika ayah bunda ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan pada kolom di bawah ini. Dan bisa juga request kira-kira topik apa ya yang kita bahas pada episode selanjutnya. Yuk ikuti terus kajian-kajian seputar dunia parenting pada episode selanjutnya. Salam.